Mungkin dari kalian sudah tidak asing dengan burung phoenix. Mulai dari logo yang digunakan untuk desain, hingga digunakan oleh beberapa developer game untuk mendesain skinnya, seperti yang digunakan dalam skin Mobile Legends hingga PUBG Mobile. Namun dari mana sebenarnya mitologi phoenix berasal? Phoenix adalah makhluk yang memiliki kaitan dengan mitologi Mesir. Menurut beberapa sumber yang ada, burung phoenix menyerupai burung elang berapi dengan bulu berwarna merah dan emas. Mitologi utama burung phoenix berfokus pada kematian dan kelahiran kembali burung tersebut. Setelah itu, ia akan membakar dirinya sendiri di altar matahari di kota Heliopolis di Mesir dan terlahir kembali dari abunya sendiri. Sejak zaman dahulu kala, phoenix telah menjadi simbol kematian dan kebangkitan yang kuat. Mitosnya tetap populer hingga saat ini. Etimologi dari nama phoenix dalam bahasa Yunani yang jika diterjemahkan, namun belum pasti artinya sama. Nama tersebut identik dengan kata Yunani yang dapat berarti pohon palma, ungu kemerahan, atau Fenisia. Para sarjana sejak zaman dahulu telah mencari hubungan yang mendekati antara phoenix dan makna beragam lainnya dari kata phoenix ini. Nama phoenix dapat diartikan sebagai apa saja, mulai dari burung yang bersinar hingga burung ungu kemerahan, burung pohon palma, atau burung Fenisia, tetapi tidak ada pandangan yang tetap tentang etimologi burung phoenix yang sering berubah-ubah. Para cendekiawan sepakat bahwa kata phoenix sudah cukup lama, muncul dalam beberapa bentuk sejak zaman perunggu Yunani sekitar tahun 1600 sampai 1100 sebelum Masehi. Kata ini muncul dalam aksara linear B yang digunakan sebelum diadopsi ke alfabet Yunani sebagai phonike. Bahkan sampai saat ini, kata ini memiliki banyak arti, termasuk pohon palma dan griffin. Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa nama phoenix berasal dari nama burung tersebut dalam bahasa Mesir, yaitu Benu. Kata ini tampaknya berasal dari kata kerja Mesir, yang berarti bersinar. Burung phoenix paling erat kaitannya dengan Mesir dan kota suci Heliopolis, atau kota matahari. Namun, burung ini juga dikaitkan dengan negeri-negeri eksotis lainnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa burung ini hidup atau mati di Arabia, Ethiopia, Fenisia, Assyria, atau India. Ada beberapa sumber dari kutipan sastra klasik mengenai burung phoenix ini. Yang pertama dari Hesiod. Burung gagak yang cerewet hidup hingga 9 generasi lebih tua dari manusia, tetapi umur seekor rusa jantan 4 kali lebih panjang dari umur seekor gagak, dan umur seekor burung gagak membuat 3 rusa jantan lebih tua. Sementara burung phoenix hidup lama lebih dari 9 burung gagak. Tetapi kami, para nimfa berambut lebat, putri-putri Zeus sang pemegang Aegis, hidup lebih lama dari 10 burung phoenix. Mungkin ciri khas phoenix yang paling menonjol adalah rentang hidupnya yang sangat panjang. Meskipun tidak semua sejarawan sepakat mengenai panjang umur hidupnya, banyak yang hanya melaporkan bahwa phoenix hidup sangat lama. Menurut Herodotus di dalam bukunya, ada burung suci lain yang namanya phoenix. Saya sendiri belum pernah melihatnya, hanya gambarnya, karena burung itu jarang datang ke Aegyptos Mesir sekali dalam 500 tahun, seperti yang dikatakan orang-orang Heliopolis. Jika gambar itu benar-benar menunjukkan ukuran dan sebagainya, bulunya sebagian berwarna emas dan sebagian lagi berwarna merah. Bentuk dan ukurannya paling mirip dengan elang. Apa yang mereka katakan tentang burung phoenix sungguh luar biasa bagi Herodotus. Mereka berkata burung itu terbang dari Arabia ke kuil Helios. Ia membawa ayahnya yang terbungkus mur dan menguburnya di kuil Helios, di kuil Dewara di Mesir. Beginilah cara ia membawanya. Ia pertama-tama membentuk telur mur seberat yang dapat ia bawa, kemudian mencoba mengangkatnya. Dan ketika ia lelah, ia lalu melubangi telur itu dan membawanya ke dalamnya, dan menutupinya dengan lebih banyak mur. Pada rongga telur tempat ia memasukkan ayahnya, kemudian ia membawanya dalam keadaan terbungkus ke kuil matahari di Aegyptos Mesir. Seperti itulah yang mereka katakan tentang burung phoenix. Ada banyak kisah yang beredar mengenai burung ini, namun secara umumnya, burung phoenix terbang ke barat menuju dunia fana. Ia harus meninggalkan Firdaus dan memasuki dunia kita, agar makhluk itu dapat terlahir kembali. Ia terbang ke barat hingga mencapai kebun rempah-rempah yang tumbuh di Arabia. Ia berhenti di sana untuk mengumpulkan rempah-rempah dan tumbuhan herba terbaik, terutama kayu manis, sebelum melanjutkan perjalanannya ke Fenisia. Begitu phoenix mencapai Fenisia, ia membangun sarang dari rempah-rempah dan herba yang telah dikumpulkannya dan menunggu matahari terbit. Keesokan paginya,
Ketika Dewa Matahari mulai menarik kereta perangnya melintasi langit, Phoenix akan berbalik ke timur untuk menghadapinya saat matahari terbit di atas cakrawala. Ketika Phoenix menyelesaikan lagu perpisahannya, Dewa Matahari menyiapkan kereta perangnya dan melanjutkan perjalanannya melintasi langit. Kejadian ini menyebabkan percikan jatuh dari langit dan membakar sarang tanaman herba dan Phoenix dalam api. Yang tersisa hanyalah seekor cacing kecil. Namun, ini bukanlah akhir dari siklus tersebut. Setelah 3 hari, seekor Phoenix baru akan bangkit dari abu yang berubah dari cacing itu dan memulai siklus berikutnya selama 1000 tahun. Ia akan membawa sisa abu induknya ke Heliopolis yang agung dan kemudian kembali ke Paradise hingga siklusnya berakhir. Setelah Phoenix menuntaskan masa hidupnya, seberapa lama pun panjang umurnya ia langsung terlahir kembali. Ada banyak perbedaan pendapat seputar kematian dan kelahiran kembali Phoenix. Berbagai tradisi cenderung terbagi menjadi 2 pandangan yang berbeda. Dalam salah satu tradisi yang pertama, Phoenix tua akan membangun sarang dari tanaman aromatik dan rempah-rempah. Kemudian, ia akan terbakar dengan sarangnya dari abu. Kemudian Phoenix baru akan muncul. Menurut sumber lainnya, Phoenix hanya akan membangun sarangnya di Mesir. Dalam tradisi saingannya yang kurang dikenal, Phoenix lama akan berbaring di sarang yang telah dibangunnya hingga mati dan membusuk. Phoenix baru akhirnya akan lahir dari sisa-sisa sarang, kemudian muncul sebagai cacing. Setelah itu, Phoenix baru tumbuh dengan tenaga yang cukup kuat. Ia akan membawa sisa-sisa pendahulunya ke Heliopolis di Mesir untuk beristirahat di altar Dewa Matahari. Ikonografi burung Phoenix jarang muncul dalam seni Yunani kuno. Namun, representasi makhluk itu menjadi lebih umum selama Kekaisaran Helenistik pada tahun 323 sampai 31 sebelum Masehi, dan di Romawi pada tahun 27 hingga 476 Masehi. Misalnya, Phoenix muncul pada beberapa koin Kekaisaran Romawi, yang biasanya menunjukkan burung itu dengan lingkaran cahaya atau mahkota yang dimahkotai oleh sinar matahari. Meskipun sebagian besar informasi yang berkaitan dengan Phoenix dapat ditemukan dalam mitologi Yunani, namun sebagian berpendapat bahwa apakah orang Mesir kuno bisa dipercayai sebagai sumber cerita tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyaknya unsur cerita yang sama, yang dapat ditemukan di setiap budaya. Dalam mitologi Mesir, ada seekor burung perkasa bernama Bennu, yang diketahui memiliki kekuatan serupa dengan yang digambarkan dalam teks untuk mendeskripsikan gambaran burung Phoenix. Akan tetapi, karena adanya beberapa kebingungan yang terjadi dalam teks Mesir, asal-usul cerita Phoenix biasanya dikaitkan dengan mitologi Yunani.